Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Pijar adalah titik di mana peta manusia mulai memudar menjadi legenda. Ia terbentang di perbatasan yang dingin, tempat lampu neon terakhir kota menyerah pada bayangan purba hutan larangan. Disitulah Rina menghabiskan 17 tahun hidupnya, tumbuh dengan udara lembab yang selalu berbau lumut basah dan gosip tua tentang makhluk yang tidak sepenuhnya ada, tetapi selalu mengawasi. Gadis remaja itu, berlawanan dengan kepasrahan penduduk desa, bukanlah penganut tahayul yang patuh. Ia adalah pembaca buku yang rakus, seorang skeptis bersemangat yang mencurigai setiap cerita seram sebagai metafora untuk ketakutan manusia yang paling mendasar. Namun, pada malam itu, malam yang menggiring bulan purnama mendekat dengan keheningan mencekik, sesuatu berbeda. Rina berdiri di ambang jendela kamarnya. Udara di luar tidak hanya dingin, ia mengandung sensasi yang aneh, sebuah getaran frekuensi rendah yang terasa lebih melalui tulang daripada telinga. Keluarga gadis itu tidur nyenyak di ruang sebelah, dengkuran ayah menjadi irama lambat yang mencoba menenangkan kegelisahan Rina. Tetapi kegelisahan itu tidak bisa ditenangkan. Sudah 3 malam Rina mendengar desahan halus, seperti gesekan sutra pada kerikil, yang hanya didengarnya setelah tengah malam. Malam ini, desahan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih substansial. Sebuah musik. Bukan musik yang dimainkan manusia. Musik itu adalah gamelan, ya, tetapi nadanya terlalu sempurna, terlalu jernih. Setiap pukulan gong bergaung seperti lonceng kristal yang pecah di ruang hampa. Instrumen lain, mungkin suling bambu, meliuk-liuk dengan melodi yang manis, tetapi mengandung melankoli yang begitu dalam sehingga terasa seperti sebuah janji sekaligus ancaman. Musik itu adalah rayuan sonik, sebuah magnet tak terlihat yang menarik semua perhatian dari dunia fana. Rina menahan napas. Penduduk desa Pijar selalu menceritakan tentang bunian, orang halus, yang tinggal di kota tersembunyi di dalam hutan larangan. Mereka konon adalah makhluk yang sangat indah, abadi, dan berbahaya, yang menculik manusia untuk dijadikan pelayan, pengantin, atau sekadar mainan untuk mengisi kebosanan mereka yang tak berujung. Ayah Rina selalu berkata, jika kau dengar musik yang tak seorang pun dengar, bersembunyilah di bawah selimut. Jangan bergerak, jangan bernapas, karena kau telah didengar. Namun, malam itu, nasihat ayah terdengar seperti bisikan pengecut yang usang. Rasa ingin tahu Rina, yang selama ini terkurung di antara halaman buku dan tugas sekolah, kini memberontak. Gadis itu meraih hoodie tebal dan celana panjangnya. Kaki telanjang Rina menapak lantai kayu yang dingin, keheningan rumah terasa memekakkan. Sumber suara itu, dia tahu, pasti berada di balik pagar kawat berduri usang yang menandai batas resmi desa, garis demarkasi antara yang diketahui dan yang terlarang. Rina melangkah keluar. Lampu teras redup, dan udara malam terasa tebal, beraroma kemuning yang terlalu manis, hampir memabukkan. Hutan larangan menjulang, tampak seperti tembok hijau hitam yang tak tersentuh di bawah sinar bulan yang mulai membulat penuh. Saat Rina bergerak mendekati pagar, musik itu semakin keras, tetapi anehnya, volumenya tidak meningkat. Melodi itu hanya menjadi semakin jelas, seolah ia diputar di dalam kepalanya. Perasaan itu seperti mabuk ringan. Semua masalah dunia hilang, digantikan oleh keinginan primitif untuk tahu. Pagar kawat berduri itu, yang biasanya menjulang menantang, kini tampak lunglai. Rina menyelipkan tubuhnya melalui celah sempit dengan mudah. Bunian tidak menggunakan pintu, kenang Rina tiba-tiba dari cerita nenek, mereka menggunakan celah. Langkah kaki Rina mulai menginjak tanah hutan yang seolah menolak keberadaannya. Pohon-pohon di sini lebih tinggi, lebih rapat, lebih gelap. Udara di dalam hutan larangan terasa berbeda. Ia lebih sejuk, dan ia membawa bau samar dupa atau kayu cendana yang mahal, aroma yang sama sekali tidak cocok dengan rawa dan tanah liat desa. Rina berjalan pelan, hati berdebar seperti genderang Solo. Pohon-pohon yang padat di depannya seharusnya menghalangi pandangan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Rina berbelok, jalur seolah membuka sendiri.
Cabang-cabang yang menghalangi pagi hari tampak tersingkir dengan hormat oleh angin yang tidak ada. Tiba-tiba, Rina melihat cahaya. Bukan cahaya bulan, dan jelas bukan lampu listrik. Itu adalah cahaya keperakan, memancar dari sebuah lokasi di mana pepohonan tiba-tiba terhenti, membentuk sebuah dataran atau padang. Cahaya itu berdenyut dengan ritme yang sama dengan gamelan, seolah energi suara diubah menjadi energi visual. Rina bersembunyi di balik sebatang pohon beringin raksasa, yang akarnya menjorok keluar seperti tangan-tangan raksasa. Dari tempat persembunyiannya, Rina melihat pemandangan yang akan menghancurkan semua skeptisisme rasionalnya. Dataran di depannya bukanlah bagian dari hutan larangan yang ia kenal. Tanahnya berkilauan, seolah terbuat dari debu mutiara yang dipadatkan. Pohon-pohon di pinggir dataran itu memiliki daun berwarna hijau zamrud, tetapi batangnya berwarna keemasan redup. Kabut tipis berwarna nila melayang rendah, menebarkan wewangian yang kini Rina sadari bukan kemuning, melainkan aroma yang lebih kaya dan asing, campuran madu liar dan bunga-bunga yang tidak tumbuh di bumi. Dan di tengah dataran itu, pesta tarian gaib sedang berlangsung. Para pesertanya, bunian, menari dengan gerakan yang terkoordinasi secara supernatural. Mereka mengenakan pakaian mewah yang berdesir seperti air, dominan warna perak, hijau lumut, dan biru safir. Wajah mereka adalah horor dan pesona yang tak tertahankan. Mereka semua begitu cantik sehingga membuat napas tertahan. Kulit mereka pucat seperti porselen tanpa cacat. Rambut mereka hitam pekat atau putih keperakan, mengalir seperti air terjun. Tapi yang paling mengganggu adalah mata mereka. Mata bunian memancarkan cahaya intrinsik, seperti permata yang berpendar dari dalam. Dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki filtrum, alur kecil di antara hidung dan bibir atas. Garis wajah mereka terlalu halus, terlalu sempurna, terlalu asing. Musik gamelan mencapai klimaksnya. Rina merasakan denyutan di dadanya, bukan dari ketakutan, tetapi dari resonansi yang menyakitkan dengan irama musik bunian. Sosok-sosok itu menari dengan gairah yang dingin, tidak ada keringat, tidak ada napas berat, tidak ada kelelahan. Mereka adalah mesin keindahan abadi yang bergerak. Rina, si gadis penantang tahayul, merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Itu bukan takut akan hantu, itu takut akan kehilangan dirinya dalam keindahan yang tidak dimaksudkan untuk mata manusia. Ia harus pergi. Sekarang. Rina mundur selangkah, tanpa sadar menginjak ranting kering yang tampak menunggunya untuk berbuat salah. Kerak. Suara itu, sekecil apapun, langsung memecah harmoni dataran. Musik gamelan tiba-tiba terpotong, seolah saklar listrik dimatikan. Semua penari bunian membeku. Kepala-kepala yang sempurna itu, dengan rambut mengalir dan mata berkilauan, berbalik serempak, seperti unit yang dikendalikan oleh satu pikiran. Ribuan mata berkilauan mengunci pandangan mereka pada satu titik, pohon beringin tempat Rina bersembunyi. Wajah-wajah yang tadinya hanya ekspresi pesona dingin kini berubah, terukir dengan ekspresi yang jauh lebih gelap, rasa ingin tahu yang lapar. Rina tahu, terlambat, bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia tidak lagi menjadi pengamat. Ia kini menjadi bagian dari pesta tarian gaib. Dengan panik, Rina mulai berlari, bukan kembali ke jalan setapak yang dibuka oleh bunian, tetapi secara acak ke dalam semak-semak, mencari kegelapan dan kekacauan. Namun, di alam bunian, tidak ada kekacauan. Saat ia berlari, pohon-pohon di belakangnya seolah bergerak lebih cepat. Ia mendengar desisan pelan dari balik bahunya, bukan lari, tetapi suara kain sutra yang meluncur di atas dedaunan. Mereka cepat, terlalu cepat. Dan kemudian, musik itu kembali. Kali ini, bukan rayuan. Itu adalah musik pengejaran, ritme yang cepat, mendesak, dan brutal. Tiba-tiba, seluruh dataran diterangi oleh cahaya keemasan yang lebih kuat. Lampu keperakan menghilang, digantikan oleh sorot emas yang langsung menembus kegelapan di mana Rina bersembunyi. Gadis itu terhuyung-huyung. Ia menoleh ke belakang, dan di tengah dataran, tepat di tempat ia pertama kali melihat pesta, berdiri sosok agung yang belum pernah dilihatnya menari. Sosok itu, yang pastilah Raja Sagara, Raja Bunian. Raja Sagara tidak bergerak, tetapi ia memancarkan gelombang otoritas yang membuat lutut Rina lemas. Pakaiannya hitam pekat,
dihiasi sulaman emas yang tampak menyala. Mahkota peraknya yang tipis menahan rambut hitamnya yang seperti tinta. Raja Sagara mengangkat satu tangan. Bukan untuk memberi isyarat, melainkan untuk menegaskan keberadaannya. Di saat yang sama, Rina merasa seperti ada seutas tali tak kasat mata yang terikat pada jantungnya, ditarik paksa ke arah raja. Rina berjuang, mencakar tanah, tetapi tubuh sang gadis bergerak sendiri, ditarik keluar dari persembunyiannya oleh kekuatan magnetik yang tak terhindarkan. Rina terseret ke tengah dataran. Pakaian lusuhnya, keringatnya, dan ketakutan manusiawinya terasa seperti noda hina di lantai mutiara. Sang gadis itu terengah-engah, mata terbelalak, menatap Raja Sagara dari jarak beberapa langkah. Raja Bunian itu tersenyum. Senyumnya begitu sempurna, begitu tenang, dan begitu dingin hingga ia terasa lebih menakutkan daripada raungan naga. "Selamat datang, Ratuku," bisik Raja Sagara, suaranya seperti paduan suara yang terbuat dari beludru dan es. Kata-katanya tidak diucapkan dengan bibir, melainkan meresap langsung ke dalam pikiran Rina. "Pesta telah lama menunggumu." Rina mencoba berteriak, untuk melawan, tetapi udara Bunian terlalu berat, terlalu wangi. Pandangan Raja Sagara mengunci jiwanya, memaksanya untuk melihat ke dalam mata kristal itu, mata yang mengandung jutaan tahun kebosanan dan keindahan yang mematikan. Saat Rina merasakan hipnosis itu merayap, menghapus semua perlawanan, satu pikiran terakhir muncul di benaknya, ini nyata. Mereka ada. Kemudian, segala sesuatunya menjadi putih. Rina jatuh ke lantai mutiara, tenggelam ke dalam kekosongan yang wangi dan dingin, dalam cengkeraman raja yang tidak akan pernah melepaskannya. Rina kembali ke kesadaran dengan kejutan yang lambat dan lembut, seperti terbangun dari tidur yang terlalu nyenyak. Bau yang pertama kali menyambutnya adalah dupa berkelas, disusul oleh aroma bunga yang tidak ia kenal, bukan wangi bumi atau hutan, melainkan wangi eteris, seperti udara yang diencerkan dengan cahaya bintang. Gadis itu membuka mata. Cahaya yang mengalir ke ruangan itu adalah warna kuning lembut dan stabil, tidak pernah berkedip. Ia berbaring di tempat tidur yang begitu besar, disangga oleh pilar-pilar berukir yang mungkin terbuat dari batu giok atau tulang yang dihaluskan. Selimut yang menutupinya terasa seperti sutra dingin, dihiasi dengan sulaman perak yang memantulkan cahaya redup. Ini adalah sangkar emas. Rina bangkit duduk, merasakan denyutan berat di pelipisnya. Ia tidak dirantai, tidak terluka secara fisik. Bahkan, tubuhnya terasa lebih ringan, kulitnya terasa lebih halus, seolah udara Bunian telah membersihkannya dari kotoran dunia fana. Itu adalah sentuhan paling menakutkan dari semuanya. Sang raja tidak menggunakan paksaan kasar, melainkan godaan keindahan. Kamarnya adalah manifestasi dari kemewahan Bunian. Dindingnya tidak terbuat dari semen atau kayu, tetapi dari bahan seperti marmer hijau yang berpendar. Perabotan dihiasi permata yang tidak ia kenal. Ada cermin setinggi badan yang memiliki bingkai perak padat. Rina merangkak turun dari tempat tidur, kakinya menginjak karpet tebal yang terasa seperti lumut musim semi. Ia berjalan ke arah cermin. Refleksinya terlihat normal, kecuali matanya. Mata Rina tampak terlalu besar, terlalu jernih, dan mengandung sedikit kilau keperakan di dalamnya, seperti sisa-sisa debu ajaib dari malam purnama. Saat gadis itu menyentuh bingkai perak cermin, sebuah pintu terbuka tanpa suara. Dua sosok Bunian masuk. Mereka adalah dayang-dayang Rina. Keduanya adalah wanita muda yang sangat cantik, dengan rambut putih keperakan dan gerakan yang begitu anggun sehingga tampak dibuat-buat. Pakaian mereka sederhana dibandingkan Raja Sagara, tetapi terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Rina. Dayang pertama, Suri, tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Selamat datang, Ratu Rina. Kami telah menunggu bangunmu." "Ratu?" Rina akhirnya berhasil mengeluarkan suara, terdengar serak. "Aku bukan ratu. Aku Rina, aku manusia. Aku ingin pulang." Dayang kedua, Kirana, hanya menunduk dengan rasa hormat yang dingin. "Dunia luar bukan lagi tempatmu, Ratu. Kau telah terpilih untuk keabadian. Kau telah memasuki gerbang Raja Sagara." Mereka membawakan Rina makanan. Bukan makanan manusia. Buah-buahan yang bentuknya aneh, bersinar dengan warna pelangi yang aneh,
dan segelas air jernih yang tampak seperti dicairkan dari es gunung tertinggi. Tidak ada daging? Tidak ada garam? Tanya Rina, ingat pantangan yang selalu diceritakan neneknya. Suri mengangguk pelan. Kami tidak membutuhkan kekejian duniawi. Kami memakan energi eteris dan keindahan yang kami ciptakan. Dan garam adalah racun yang membakar kulit kami. Rina menolak makanan itu. Rasa lapar fisiknya tertahan oleh kengerian mental. Ia mulai memeriksa kamarnya, mencari pintu, jendela, atau celah. Tidak ada. Dinding-dinding itu padat, dan ruangan itu seperti peti mati mewah. Percuma mencari, Ratu, kata Kirana, seolah membaca pikiran Rina. Seluruh istana beradaptasi dengan pikiran sang raja. Hanya dia yang memiliki kuncinya. Saat itulah, Raja Sagara masuk. Dia tidak mengetuk. Dia hanya ada. Raja itu muncul dari bayangan sudut kamar yang sebelumnya kosong, bergerak tanpa suara. Aura keberadaannya memenuhi ruangan. Raja Sagara begitu tampan, keindahan absolutnya adalah racun murni. Rina mundur selangkah, menabrak dinding marmer dingin. Mengapa lari dari keagungan, ratuku? Suara Raja Sagara, kini lebih dekat, adalah gelombang yang mengusap Rina, membuatnya merasa ingin menyerah dan memuja. Lihat sekitarmu. Kau berada di dunia senja abadi. Di sini, tidak ada penyakit, tidak ada usia tua, tidak ada kesedihan yang tak berarti. Hanya kesempurnaan dan kekuasaan. Aku tidak ingin keabadianmu, balas Rina, suaranya kini sedikit lebih tegas. Aku ingin keluargaku. Aku ingin kehidupan singkat dan menyakitkan, tetapi milikku sendiri. Raja Sagara tertawa, dan tawa sang raja terdengar seperti bel perak yang diadu. Kehidupanmu milikku sejak kau melangkah melewati kabut. Kami, bunian, perlahan memudar. Keindahan kami adalah pedang dua mata, kami sempurna, tetapi tanpa gairah fana. Kami membutuhkan jiwa manusia yang bersemangat, yang masih mengenal rasa takut dan cinta, untuk memperkuat garis keturunan kami. Ia melangkah mendekati Rina, matanya menelanjangi sang gadis. Kau memiliki semangat yang jarang kulihat. Kau adalah sumber energi yang tak ternilai. Kau akan menjadi ratu. Kau akan memberiku keturunan yang akan memerintah dua alam, dunia ini dan dunia fana. Rina menggeleng, air mata mulai menggenang. Aku tidak akan pernah mau. Raja Sagara mengangkat tangan, tetapi kali ini ia menyentuh wajah Rina dengan ujung jari yang dingin. Sentuhan itu tidak kasar, tetapi menembus. Jangan takut, sayang. Kami tidak akan mengubahmu dalam sekejap. Kau harus menjalani proses adaptasi. Itu akan memakan waktu 1 siklus bulan. Dalam waktu itu, kau akan belajar untuk mencintai keagungan, melupakan kenangan kotor di luar, dan memeluk keabadian. Ia mundur. Wajahnya yang sempurna berubah menjadi serius. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ditunda. Kekuatanmu, semangatmu, adalah ancaman bagi keheningan istana kami. Kami harus menajamkan jiwamu setiap bulan purnama agar kau tidak membahayakan dirimu sendiri, atau kerajaanku. Raja Sagara memberi isyarat kepada Suri dan Kirana. Malam ini, ratuku, malam purnama telah tiba. Hari ini adalah awal upacaramu. Bersiaplah untuk ritual pertamamu. Saat kedua dayang mulai bergerak ke arah Rina, wajah mereka yang sempurna kini tampak seperti topeng yang retak. Senyum mereka lenyap, digantikan oleh ekspresi tugas yang mengerikan. Rina melihat bayangan kegelapan muncul di sudut mata mereka, sesuatu yang lebih kuno dan haus daripada pesona mereka. Ketakutan Rina kini bukan lagi panik remaja yang ingin pulang. Itu adalah ketakutan eksistensial, ngeri karena ia akan disiksa di tingkat jiwa, ditarik dari kemanusiaannya sepotong demi sepotong. Rina melihat keluar jendela. Langit di sana memiliki warna ungu tua yang stabil. Dan di pusatnya, mengapung besar dan bulat, memancarkan cahaya dingin yang keperakan, bulan purnama telah mencapai puncaknya. Bunian telah menunggunya, dan siklus penyiksaan baru saja dimulai. Kamar itu, penjara yang disepuh, kini menjadi satu-satunya semesta Rina. Setelah ancaman Raja Sagara, dayang-dayang meninggalkannya sendirian, dan keheningan yang tersisa di ruangan itu terasa lebih berat daripada kebisingan.
Rina menyadari bahwa Bunyan tidak membutuhkan pintu yang terkunci. Mereka menggunakan ilusi otoritas. Raja telah memberinya batas waktu 1 siklus bulan, dan itu adalah kunci yang mengunci dirinya secara mental. Rina harus menghabiskan waktu itu dengan merenungkan keagungan mereka, sementara jiwanya dicabik-cabik setiap bulan purnama. Gadis itu mendekati jendela, sebuah panel kristal yang menunjukkan pemandangan luar yang aneh. Di luar, matahari seolah-olah tidak pernah terbit, hanya senja abadi dengan langit ungu tua yang statis. Pohon-pohon emas menjulang di kejauhan, dan udara yang dingin berbau dupa yang memabukkan. Rina tidak melihat makhluk hidup lain, tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya keindahan yang disterilkan. Dunia senja abadi, gumam Rina, mengingat perkataan raja. Itu adalah dunia tanpa siklus, tanpa pembaharuan, hanya kebekuan abadi. Tekad Rina, yang telah dihancurkan oleh hipnosis raja, mulai menyala kembali. Ia harus mencari kelemahan. Jika Bunyan tidak tahan garam, pasti ada kelemahan fisik lain. Rina mulai menggeledah kamar itu secara sistematis. Karpet diangkat, tirai diraba, bahkan batu permata diukir dengan jarinya. Semuanya terasa solid, dingin, dan tidak fana. Rina menemukan sebuah benda aneh. Di atas meja rias, terbuat dari cangkang mutiara, terdapat sebuah bingkai yang menampung benda yang tampak seperti kalender. Bukan kalender kertas, melainkan lempengan perak tipis yang di atasnya diukir simbol-simbol kuno. Salah satu simbol, yang mewakili malam purnama, bersinar dengan cahaya keperakan yang menusuk. Rina melihat lempengan itu, dan menyadari bahwa ia baru saja bangun beberapa jam yang lalu. Malam ini adalah malam purnama. Malam ini, ia tidak punya waktu 1 bulan. Ia hanya punya beberapa jam sebelum upacara pertama dimulai. Wajah Rina memucat. Dia telah menipu saya, pikirnya. Sesaat setelah penemuan kalender itu, suasana kamar tiba-tiba berubah. Warna kuning lembut yang selama ini menyinari ruangan meredup. Cahaya perak dari bulan purnama di luar jendela seolah ditarik ke dalam, mengubah kamar yang mewah menjadi gua yang dingin. Rina merasakan kedinginan yang menusuk tulang, bukan karena suhu, tetapi karena tekanan energi. Keindahan Bunyan tiba-tiba terkelupas, mengungkapkan lapisan yang lebih gelap di bawahnya. Aroma dupa berubah menjadi sesuatu yang lebih metalik, seperti bau tembaga dan darah kering yang sangat tua. Pintu kamar terbuka dengan suara gesekan batu berat, bukan lagi hening seperti sebelumnya. Suri dan Kirana kembali, tetapi mereka bukan lagi dayang-dayang yang anggun. Kecantikan mereka kini tampak bengis. Mata mereka, permata yang berkilauan, kini memancarkan cahaya yang lebih agresif, dan gerakan mereka tidak lagi meliuk-liuk, melainkan kaku dan mendesak. Waktunya, Ratu Rina, ucap Suri, suaranya kini datar, kehilangan semua kelembutan palsu. Rina mencoba mundur, tetapi di belakang kedua dayang itu, berdiri 2 pengawal Bunyan laki-laki. Mereka lebih besar, lebih kasar, dan tidak memiliki pesona halus seperti Raja Sagara. Mata mereka hanya berisi tugas. Rina tahu perlawanan fisik tidak ada gunanya. Ia membiarkan mereka menggiringnya keluar dari kamar. Perjalanan melintasi istana Bunyan itu adalah mimpi buruk arsitektur. Lorong-lorongnya panjang tak berujung, dinding-dindingnya berdenyut. Rina melihat bayangan-bayangan Bunyan lainnya, yang kini tidak lagi berpesta atau menari. Mereka hanya berdiri diam di sudut-sudut, menatap, seolah istana itu sendiri adalah sebuah organ besar yang menahan napas untuk upacara yang akan datang. Gamelan kembali terdengar, tetapi kali ini nadanya jauh lebih dalam, serak, dan menggetarkan tanah. Itu bukan musik rayuan, melainkan musik sakral yang menuntut pengorbanan. Mereka tiba di sebuah ruang besar, jauh di bawah tanah, di mana udara lebih pekat dan hangat, berbau belerang ringan. Ini adalah ruang ritual. Ruangan itu terbuat dari batu andesit hitam pekat. Tidak ada cahaya perak di sini, hanya obor-obor yang memancarkan api hijau yang menyala rendah. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran batu yang dialasi simbol-simbol yang diukir dalam. Raja Sagara berdiri di tengah lingkaran itu, mengenakan jubah yang lebih gelap dan mahkota yang lebih besar, memancarkan kegelapan yang bermartabat. Puluhan Bunyan tetua berdiri di sekeliling lingkaran, tangan mereka terentang ke atas, meniru bentuk akar pohon.
Kekuatan mereka terasa seperti tekanan atmosfer yang sangat tinggi. Raja Sagara menatap Rina, dan senyum sempurna itu kembali muncul. Selamat datang di tempat jiwamu akan disucikan, Ratuku, sapa Raja. Tubuh manusiamu adalah sangkar yang harus kita pecahkan. Ingatan manusiamu adalah karat yang harus kita kikis. Dengan api bulan purnama, kita akan menajamkan jiwamu. Ia memberi isyarat agar Rina didorong ke tengah lingkaran batu. Rina berdiri di sana, dikelilingi oleh simbol-simbol yang terasa membakar di kakinya. Ritual pertama ini adalah tentang cermin kehinaan, lanjut Raja Sagara, suaranya kini menggelegar di ruang bawah tanah. Kami akan memaksamu melihat kebenaran, betapa lemah, fana, dan kotornya hidupmu di dunia luar. Kau akan belajar untuk mengingkari asal-usulmu. Raja Sagara mengucapkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti pecahan kaca dan air mendidih. Para tetua bunian mengulanginya, dan api obor hijau itu berkobar liar. Tiba-tiba, udara di depan Rina berdesir, memadat, dan membentuk cermin hitam pekat yang melayang di udara. Rina melihat ke dalamnya. Awalnya, Rina melihat dirinya sendiri. Rina yang ketakutan, Rina dengan pakaian kotor dari dunia fana. Lalu, gambar itu berubah. Cermin hitam itu kini bukan lagi cermin, itu adalah jendela ke dalam mimpi buruk yang terprogram. Siksa transformasi keji. Refleksi Rina di cermin mulai berubah. Kulitnya memutih, matanya membesar dan bersinar keperakan, dan bibirnya menipis. Alur hidungnya menghilang. Rina melihat dirinya menjadi bunian yang sempurna, tetapi wajah itu tidak memiliki jiwa, ia hanya keindahan yang kosong, mata yang memancarkan kebosanan dan keangkuhan. Ini adalah dirimu yang sebenarnya, Rina, bisik suara di benaknya, yang terdengar seperti Raja Sagara. Jadilah sempurna. Lupakan cacat manusia. Rina merasakan tarikan fisik pada wajahnya, mencoba mengubahnya. Rasa ngeri membuat Rina menggeleng, berteriak tanpa suara. Ia memejamkan mata kuat-kuat. Ia menggenggam tangannya hingga kuku menancap di kulit. Rasa sakit itu adalah jangkar yang menahan Rina pada realitasnya. Jangan tutup matamu, Ratuku, seru Raja Sagara, suaranya penuh paksaan. Lihatlah kemuliaan yang menunggumu. Siksa 2, penghancuran ikatan. Rina dipaksa membuka mata. Gambar di cermin berubah cepat. Rina melihat ayah dan ibunya. Mereka berada di rumah, menangis histeris. Mereka mencari Rina, memanggil namanya di hutan. Tiba-tiba, gambar itu menjadi lebih gelap. Rina melihat wajah Raja Sagara melayang di atas orang tuanya. Raja itu tersenyum puas, dan dengan lambaian tangannya yang halus, ia mengubah orang tua Rina menjadi patung batu. Patung-patung itu mulai hancur menjadi debu, disapu oleh angin malam. Rina merasakan sakit yang tajam di dada, napasnya tercekat. Raja Sagara sedang menyerang simpul emosionalnya yang paling kuat. Tujuannya bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk menghapus cinta dan rasa kehilangan, menggantinya dengan kehampaan bunian. Mereka lemah. Mereka fana. Mereka hanya debu, kata Raja Sagara. Cinta mereka tidak abadi. Cinta kami adalah keabadian. Lupakan mereka. Rina jatuh berlutut, air mata mengalir deras. Tetapi saat air mata itu jatuh, sebuah pikiran tiba-tiba menembus kabut hipnosis, ini ilusi. Ini bukan nyata. Mereka baik-baik saja di dunia luar. Rina tidak lagi menangis karena ketakutan, tetapi karena kepedihan yang menyadarkan. Ia mulai mengulang nama keluarganya di dalam hati, memegang teguh ingatan tentang bau masakan ibu dan tawa ayah. Ingatan itu adalah perisai. Siksa 3, penghakiman diri. Gambar di cermin berubah untuk terakhir kalinya. Kali ini, Rina melihat dirinya di masa depan, bertahun-tahun kemudian, kembali ke desa Pijar. Tetapi ia kembali sebagai mayat hidup, wajahnya pucat, matanya berkilauan dingin, dan ia membawa kejahatan bunian. Rina melihat dirinya mendekati teman-temannya yang sudah tua dan lemah, dan menghancurkan mereka semua dengan kekuatan bunian yang kejam. Jika kau kembali, kau akan menjadi kehancuran bagi yang kau cintai. Tinggallah di sini. Ini lebih baik untuk mereka, bisik suara raja. Rina merasakan keraguan yang mengerikan. Apakah tinggal di sini, dan menjalani siksaan, adalah satu-satunya cara untuk melindungi mereka?
Kepalanya sakit luar biasa. Kekuatan mental Raja Sagara mencoba menghancurkan tekad Rina. Rina mencengkeram lantai batu dingin, membiarkan simbol-simbol yang panas itu membakar tangannya. Ia membutuhkan rasa sakit fisik untuk menandingi rasa sakit mental. Aku adalah Rina. Aku manusia. Aku tidak akan menjadi kehancuran. Rina menjerit, teriakan tanpa suara yang dilepaskan di dalam jiwanya. Perlawanan itu, yang datang dari tempat terdalam dan paling murni dari kemanusiaannya, menyebabkan cermin hitam itu bergetar hebat. Gong gamelan tiba-tiba menjadi sumbang. Wajah para tetua bunian mengerut. Raja Sagara, yang tadinya tenang, menoleh ke arah Rina dengan sedikit kejutan di matanya yang kristal. Kau menolak kebenaran, teriak Raja. Rina, dengan sisa tenaga, berdiri tegak di tengah lingkaran. Air mata Rina mengering, meninggalkan bekas asin di wajahnya. Mata sang gadis kini berapi-api, bukan api bunian, tetapi api perlawanan manusia. Cermin hitam itu bergetar hebat untuk terakhir kalinya, lalu pecah berkeping-keping. Kepingan ilusi itu jatuh ke lantai dan menghilang sebelum sempat menyentuh batu. Keheningan yang tiba-tiba memenuhi ruang ritual. Raja Sagara memandang Rina, lalu tersenyum lagi. Kali ini, senyum sang raja bukan lagi kepuasan, itu adalah penghargaan yang dingin. Kau memiliki semangat yang jauh lebih kuat dari yang kuduga, Rina. Penajaman jiwamu berhasil, kata Raja Sagara, suaranya tenang kembali. Rina tahu, ia tidak berhasil, dalam arti yang diinginkan Raja. Ia berhasil karena ia bertahan, ia menolak untuk dilupakan. Kau akan kembali ke kamarmu, ratuku. Kekuatanmu telah diuji. Aku akan memberimu waktu untuk merenungkan keagungan ini. Sampai bulan purnama berikutnya. Rina tidak merespons, hanya menatap Raja Sagara dengan tatapan penuh kebencian dan kelelahan. Para pengawal bunian dengan sigap membawa Rina kembali ke sangkar emas. Saat Rina melangkah menjauh, ia mendengar bisikan Raja Sagara yang terakhir, yang merayap di bawah kulitnya. Jiwamu memang tajam, Rina. Tetapi ingat, pada akhirnya, ketajaman itu akan melukai dirimu sendiri, atau kau akan menggunakannya untuk melayaniku. Tidak ada jalan keluar yang lain. Rina kembali ke kamar mewahnya, tubuhnya lelah tetapi jiwanya terbangun. Ia tahu ia telah melewati babak pertama. Tetapi ia juga tahu bahwa di istana ini, kelangsungan hidupnya hanya bergantung pada seberapa baik ia bisa menyembunyikan rencana pelariannya dari mata Raja Sagara yang Maha Tahu. Dan sisa bulan purnama yang baru saja berlalu meninggalkan jejak, keindahan kamarnya kini terlihat seperti sarkofagus yang dihias, tempat di mana Rina harus merencanakan pengkhianatan terbesarnya. Hari-hari di dunia senja abadi terasa seperti jaring laba-laba. Mereka merayap tanpa perubahan, tanpa terbitnya matahari, tanpa jam yang berdetak. Setelah ritual mengerikan pertama, Rina menghabiskan waktunya untuk memulihkan diri, tetapi fokusnya kini bukan pada kepasrahan, melainkan pada pemanfaatan waktu. Gadis itu menyadari satu hal krusial, perlawanan langsung hanya akan menghabiskan tenaganya. Rina memutuskan untuk memainkan peran sebagai ratu yang kooperatif. Dia mulai makan buah-buahan eteris yang diberikan para dayang, membiarkan Suri dan Kirana mendandaninya dengan pakaian sutra bunian yang mahal. Kau belajar dengan cepat, ratuku, komentar Suri suatu pagi, saat Rina dengan sabar membiarkan rambutnya disanggul. Saya hanya belajar untuk menghargai keindahan, jawab Rina, menggunakan nada suara yang tenang, memancarkan kepatuhan. Di dalam hati, Rina merasakan mual. Setiap pujian adalah pisau yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Perubahan sikap ini memberikan Rina sedikit kelonggaran. Dayang-dayang bunian, yang terbiasa dengan kepasrahan yang membosankan dari korban sebelumnya, sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Rina mulai mengajukan pertanyaan, bukan tentang pelarian, tetapi tentang arsitektur istana, tentang tata letak kamar raja, dan terutama, tentang batas luar. Di mana tempat yang paling jauh dari pengaruh raja? Tanya Rina dengan nada penasaran yang polos. Kirana menjawab sambil menunduk hormat. Semua adalah bagian dari pengaruh Raja Sagara, Ratu. Tetapi di sebelah barat istana terdapat kawasan dinding ratapan, tempat di mana raja mengasingkan mereka yang tidak tahan dengan kesempurnaan. Tempat itu suram, dan tidak ada yang suka pergi ke sana. Mendengar kata
diasingkan, dan tidak suka. Rina tahu itu adalah titik terlemah. Rina menyadari bahwa Bunian, meskipun kuat, sangat monoton. Mereka berpegang pada rutinitas yang sama, gamelan pada waktu tertentu, dayang berkunjung pada jam yang sama, yang hanya bisa diperkirakan Rina melalui tingkat cahaya. Rutinitas itu adalah celah yang dibutuhkan Rina. Rencana disusun dalam pikiran Rina, mencuri kunci atau mendapatkan akses ke kawasan dinding ratapan, lalu dari sana mencoba mencari celah untuk merobek batas dimensi, seperti yang ia lakukan saat cermin ilusi pecah. Malam itu, setelah para dayang pergi, Rina menunggu. Ia menunggu hingga jam di mana suara gamelan berkurang menjadi dengungan rendah, saat istana terasa paling sunyi. Rina keluar dari kamarnya. Pintu, yang sebelumnya tak terlihat, kini sedikit terbuka. Rina telah memutar kenop tersembunyi yang ia temukan saat mengagumi ukiran di dinding. Di koridor, keindahan istana terasa menakutkan tanpa pengawasan. Rina bergerak cepat. Ia mengandalkan pengetahuan yang ia kumpulkan, para pengawal berpindah pos setiap kali lampu tertentu redup. Ia berbelok di sudut yang salah dan melihat sesuatu yang membuat darahnya surut. Di tengah lorong, tergeletak sebuah kotak perhiasan mewah. Di dalamnya, Rina melihat kunci perak besar, yang tampak seperti kunci kuno, kunci yang sering digambarkan dalam cerita dongeng. Kunci itu pasti ditinggalkan oleh salah satu pengawal yang lalai. Jantung Rina berdebar kencang. Ini terlalu mudah. Bunian tahu segalanya. Ini adalah jebakan. Meskipun instingnya berteriak, Rina tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan. Ia berlari, meraih kunci itu. Kunci itu dingin dan berat di tangannya. Rina langsung berbalik, berlari menuju koridor barat, jalur menuju dinding ratapan. Tepat saat Rina mencapai persimpangan koridor utama, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah pengawal yang kasar, tetapi langkah yang lembut, seperti desahan sutra. Suri, dayang yang tampaknya paling bersimpati, berdiri di depannya. Suri tersenyum, tetapi senyum itu lebih lebar dari biasanya, dan matanya memancarkan kegembiraan yang mengerikan. Mencari jalan keluar, ratuku, tanya Suri. Kami tahu kau akan mencoba. Setiap pengantin baru mencoba. Rina tahu ia telah dikhianati, atau lebih tepatnya, dieksploitasi. Bunian telah menggunakan harapannya sebagai umpan. Kunci itu hanyalah alat untuk mengujinya. Rina tidak menyerah. Dia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Aku akan pergi. Suri tidak bergerak, tetapi cahaya di koridor di belakangnya tiba-tiba berdenyut. Dinding-dinding marmer yang tadinya kokoh seolah menjadi hidup, berputar dan bergeser. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Dunia ini adalah labirin yang berorientasi pada kemauan raja. Ia tidak akan membiarkanmu melihat pintu keluar kecuali dia menghendakinya, jelas Suri dengan nada santai. Dan kau tidak akan pernah bisa melukai kami dengan benda yang berasal dari dunia kami, Rina. Kunci ini terbuat dari perak murni dunia senja abadi. Rina mencoba lari ke arah lain, tetapi kedua pengawal dari ruang ritual sudah memblokir jalan. Mereka tidak bergerak cepat, mereka tidak perlu. Mereka hanya menunggu Rina kelelahan. Kunci perak itu terlepas dari tangan Rina, berdentang di lantai mutiara dan menghilang, seolah diserap oleh lantai. Pelarian Rina gagal total. Ia ditangkap, bukan dengan perjuangan yang epik, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Para pengawal menyeret Rina, bukan kembali ke kamarnya yang mewah, tetapi ke area yang lebih jauh di istana. Mereka membawanya ke sebuah ruangan yang tidak memiliki jendela, hanya dinding batu hitam dan langit-langit rendah. Itu adalah ruangan yang didedikasikan untuk isolasi dan perenungan. Kau telah melanggar perjanjian, kata Suri, berdiri di ambang pintu sebelum menutupnya. Kau akan tinggal di sini sampai kau benar-benar merenungkan keagungan kami. Raja tidak senang dengan permainan kecilmu. Rina ditinggalkan dalam kegelapan. Udara di ruangan itu berbau dingin, batu basah, dan keputusasaan. Harapan Rina terasa runtuh, dihancurkan oleh kecerdasan Bunian yang kejam. Ia tahu, sekarang, bahwa Raja Sagara dan seluruh istananya mengawasinya. Bunian tidak pernah tidur dan selalu tahu segalanya. Rina menghabiskan apa yang terasa seperti beberapa hari di ruangan isolasi yang dingin itu.
Ia tidak diberi makanan eteris dan hanya sedikit air. Kegelapan dan keheningan adalah siksaan baru yang diarahkan untuk mematahkan semangatnya. Namun, alih-alih menyerah, Rina menggunakan kegelapan itu untuk merenung. Kegagalan pelarian bab 5 mengajarinya satu hal, ia tidak bisa melawan dengan aturan mereka. Rina harus melawan dengan elemen asing, sesuatu yang tidak mereka pahami atau kuasai. Tepat ketika Rina hampir menyerah pada kelelahan, ia mendengar suara. Bukan suara raja, bukan suri, melainkan suara batuk kering dan serak yang sangat tua. Suara itu berasal dari celah kecil di dinding batu di dekat lantai. "Apa kau manusia yang baru?" tanya suara itu, lemah dan bergetar. Rina merangkak mendekat. "Siapa di sana?" "Aku Rina. Namaku Seruni." "Aku, sisa-sisa," jawab suara itu. "Aku juga manusia. Aku diculik saat kerajaan ini masih sebuah desa kecil di dunia kalian. Itu ratusan tahun lalu. Aku gagal dalam ritual. Mereka tidak membunuhku, tetapi mengizinkanku menjadi pelayan tua mereka. Mereka menyukai melodi kepedihan." Seruni adalah makhluk yang tersiksa, terperangkap di antara dua dunia. Dia tidak sepenuhnya bunian, tetapi juga tidak lagi manusia. Dia adalah bukti konkret nasib yang menanti Rina. "Bagaimana cara keluar?" desak Rina. "Kau harus tahu." Terdengar tawa kecil dan pahit dari balik dinding. "Tidak ada pintu. Tidak ada jalan. Kau baru saja membuktikan itu. Tapi ada kelemahan." Seruni berbicara dengan bisikan yang panjang, seolah takut didengar oleh dinding itu sendiri. Bunian diciptakan dari elemen paling murni, perak, cahaya bulan, air murni. Karena itu, mereka rentan terhadap ketidakmurnian dunia fana. Seruni menjelaskan dua kelemahan fatal bunian di alam mereka. Pertama, benda-benda yang tidak murni. Benda yang datang dari dunia luar dan telah terkontaminasi oleh hal-hal manusiawi, seperti besi yang berkarat, kayu yang lapuk, atau yang paling kuat, sehelai kain kafan bekas atau setetes darah yang mengering dari dunia fana. Benda-benda itu menolak energi bunian, menciptakan disonansi yang menyakitkan saat disentuh. Kedua, air mata kepedihan sejati. Bunian menyukai ketakutan dan keputusasaan. Mereka memakannya. Tetapi mereka takut pada emosi manusia yang paling murni dan paling kuat, kepedihan yang muncul dari cinta sejati, bukan hanya ketakutan. Air mata yang tulus dari rasa kehilangan yang mendalam adalah racun. Ritual mereka didesain untuk membuatmu menangis karena ketakutan, karena itu yang menguatkan mereka, kata Seruni. Tetapi jika kau menangis karena kepedihan yang tulus, ia akan merobek kekebalan mereka, terutama saat purnama, ketika mereka paling kuat, tetapi juga paling rentan. Rina mencerna informasi itu. Selama ritual pertama, dia menangis karena ketakutan dan keputusasaan. Tapi dia juga menahan diri dengan mengingat keluarganya, itu adalah kunci perlawanan yang tidak disadari. "Aku tidak punya apa-apa dari dunia luar," bisik Rina putus asa. "Semua pakaianku sudah diganti." "Aku tahu," jawab Seruni. "Tetapi aku menyimpan satu hal." Terdengar suara gesekan perlahan di belakang dinding. Sesaat kemudian, melalui celah itu, sepotong kecil kain lusuh, kotor, dan kusam didorong keluar. Kain itu berwarna coklat gelap, mungkin dulunya putih, dan berbau debu dan tanah. Itu adalah kain yang tidak mengandung kemurnian bunian sedikit pun. "Ini adalah sisa terakhir dari pakaianku saat aku diculik. Aku berhasil menyembunyikannya selama ratusan tahun. Jaga baik-baik, jangan sampai tersentuh oleh api hijau mereka," kata Seruni. Suara Seruni kini lemah karena kelelahan, pengkhianatan ini menghabiskan energi makhluknya. Rina meraih kain itu. Teksturnya kasar, kusam, dan dingin, rasa yang benar-benar asing dan salah di dalam kemewahan bunian. Rina menyembunyikannya di dalam lipatan terdalam pakaian barunya, di tempat yang tidak mungkin dilihat. "Terima kasih, Seruni. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia." "Jangan berterima kasih. Aku hanya lelah menunggu," bisik Seruni. "Sekarang pergilah." Mereka datang. Pintu ruangan terbuka. Kirana dan Suri berdiri di sana. Mereka tidak tampak marah lagi, hanya datar. "Raja telah mengampunimu, Rina," kata Kirana.
kau akan kembali ke kamarmu. Bulan purnama berikutnya akan tiba sebentar lagi. Gunakan waktumu dengan bijak. Saat Rina berjalan kembali ke sangkar emasnya, ia merasa berbeda. Ia memiliki senjata, sepotong kecil ketidakmurnian dunia fana, dan pengetahuan tentang kelemahan emosional mereka. Rina melihat ke atas, ke langit senja abadi. Malam purnama berikutnya akan datang. Dan kali ini, Rina tidak akan hanya bertahan. Dia akan menggunakan rasa sakitnya sendiri sebagai senjata dan kain kusam sebagai bom waktu. Rencana pelarian Rina telah berubah menjadi rencana perlawanan. Setelah insiden pelarian yang gagal, suasana di sangkar emas berubah. Jika sebelumnya pengawasan itu bersifat pasif, hanya pengawasan, kini ia terasa intens dan personal. Rina kembali ke kamarnya, tetapi kali ini, Raja Sagara menjenguk lebih sering. Raja Sagara tidak datang dengan ancaman atau paksaan. Sebaliknya, raja itu datang membawa rayuan. Lihatlah dirimu, Rina, kata Raja Sagara suatu sore, saat ia berdiri di samping cermin rias perak Rina. Kau telah membersihkan jiwamu dari lumpur dunia fana. Kulitmu bersinar. Kau lebih tenang. Kecantikan ini adalah takdirmu. Raja itu berbicara panjang lebar tentang kemuliaan bunian. Dia menggambarkan bagaimana dunia manusia hanyalah siklus busuk, kelahiran yang menyakitkan menuju kematian yang tak terhindarkan. Dunia senja abadi, di sisi lain, menawarkan keabadian tanpa cacat, kekuasaan tanpa keraguan, dan keindahan yang tak pernah pudar. Sebagai ratuku, kau akan memiliki segalanya, janji Raja Sagara, suaranya seperti biola. Semua bunian akan memujamu. Kita akan menguasai kedua alam. Kau hanya perlu melupakan nama-nama yang membelenggumu. Lupakan desa Pijar. Lupakan ayah dan ibumu. Rayuan itu jauh lebih berbahaya daripada ritual. Ritual hanya menyiksa, tetapi rayuan itu menanamkan benih keraguan, membuat Rina mempertanyakan apakah perlawanan ini layak untuk penderitaan abadi. Rina memainkan perannya dengan cermat. Ia mendengarkan Raja Sagara, mengangguk pada saat-saat yang tepat, bahkan tersenyum dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam hati, ia membangun dinding. Setiap kali Raja menyebutkan keagungan, Rina membalasnya dengan memikirkan bau masakan ibunya, rasa tanah yang lembab di hutan larangan, atau bahkan cacat kecil yang ia miliki, semua hal yang Raja Sagara anggap sebagai ketidakmurnian. Benda-benda fana itu adalah perisai. Rina juga tidak pernah lupa untuk menyentuh sepotong kecil kain lusuh yang diberikan Seruni. Kain itu, yang disembunyikan di dalam jubah sutra Rina, terasa dingin dan kotor, sebuah pengingat fisik akan realitas yang bunian coba hapus. Setiap sentuhan memberinya sengatan tekad yang tajam. Raja Sagara cerdas. Setelah beberapa kunjungan, tatapan sang raja mulai menajam. Raja Sagara dapat merasakan bahwa Rina memberikan kepatuhan yang dangkal. Ada sesuatu yang kau sembunyikan, ratuku, kata raja suatu hari, suaranya tiba-tiba berubah dingin. Semangatmu masih liar. Aku dapat melihat bayangan perlawanan di matamu. Jangan bermain-main denganku. Aku lebih tua dari ribuan pohon di hutanmu. Aku tahu kapan hati manusia berbohong. Raja Sagara tidak menanyai Suri atau Kirana tentang insiden kunci, karena Raja Sagara tahu Rina akan mencurigai dayang-dayangnya. Sebagai gantinya, sang raja memerintahkan pengawasan yang lebih intens. Para pengawal kini berjaga tepat di luar pintu kamar Rina, mata mereka yang berkilauan tidak pernah lepas dari celah. Rina tahu waktu semakin sempit. Hari-hari senja abadi telah hampir habis, malam purnama kedua akan tiba dalam 2 putaran cahaya istana. Rina harus membuat keputusan sekarang tentang bagaimana ia akan menggunakan 2 senjata barunya, kain kusam dan air mata pedih sejati, untuk ritual penghancuran keinginan yang akan datang. Pada pagi terakhir sebelum malam purnama kedua, Raja Sagara kembali untuk yang terakhir kalinya. Malam ini, Rina, aku akan menghapus sisa-sisa keinginan fana di dalam dirimu, Raja Sagara berbisik, matanya menembus jiwa Rina. Jika kau menolakku malam ini, kau tidak akan mati. Kau akan menjadi seperti Seruni, pelayan abadi yang menyedihkan, hidup dalam penyesalan tak berujung. Pilihlah dengan bijak. Ancaman itu adalah taktik terakhir Raja Sagara, menakut-nakuti Rina dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Rina,
yang kini benar-benar telah menerima nasibnya, menatap balik Raja Sagara dengan ketenangan yang dingin. Ia telah memutuskan. Ia akan menggunakan kain kusam seruni. Saya mengerti, Raja Sagara, jawab Rina, suaranya sedikit bergetar, tetapi matanya stabil. Saya siap untuk ritual kehampaan. Lakukanlah yang terbaik untuk menghapus saya. Tawa Raja Sagara kali ini penuh kemenangan, tetapi di balik mata kristal Rina, sang gadis menyembunyikan badai yang akan segera pecah. Ia telah menyiapkan penderitaannya, menyimpannya, mengubahnya menjadi senjata. Malam itu, warna ungu tua di langit istana Bunian memancarkan cahaya keperakan yang mengancam. Gamelan kembali berdentum, kali ini lebih cepat, lebih mendesak, seperti genderang perang. Suri dan Kirana masuk, wajah mereka kembali kaku dengan tugas. Mereka menggiring Rina keluar dari sangkar emas, menuju kedalaman ruang ritual. Rina berjalan tanpa perlawanan, tetapi dengan satu tangan ia mencengkeram erat sepotong kain kusam yang tersembunyi. Ruang ritual tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Obor-obor api hijau menyala lebih tinggi, memproyeksikan bayangan bunian di dinding batu hitam. Di tengah lingkaran, kali ini tidak ada cermin. Sebagai gantinya, lantai batu itu berputar perlahan, menciptakan ilusi labirin tanpa pintu atau dinding. Raja Sagara berdiri di atas platform yang lebih tinggi. Ia memandang Rina dengan ekspresi yang menjanjikan penderitaan total. Selamat datang kembali, Ratuku, sapa Raja Sagara, suaranya kini mendominasi. Ritual pertama adalah tentang penghinaan. Ritual kedua adalah tentang kehampaan. Kami akan menghapus semua keinginan yang membelenggumu, keinginan untuk melihat dunia luar, keinginan untuk mencintai, bahkan keinginan untuk hidup. Raja Sagara melambaikan tangannya. Lantai berputar di bawah kaki Rina, dan ia merasa lingkungan sekitarnya mulai melebur. Ujian kehampaan dimulai. Rina merasa dirinya terpisah dari tubuhnya. Dia tidak melihat cermin, tetapi ia melihat lubang hitam di kejauhan yang memanggilnya. Raja Sagara memerintahkan Rina untuk berjalan menuju lubang itu. Setiap langkah yang kau ambil akan menghilangkan satu hasrat manusia. Lupakan. Kosongkan dirimu. Jadilah bunian, bisik Raja. Rina mengambil langkah pertama. Instan. Ia merasakan rasa sakit yang tajam, bukan fisik, tetapi di pusat emosinya. Ia merasakan sesuatu terlepas. Itu adalah keinginannya untuk kembali ke rumah. Langkah kedua, keinginannya untuk masa depan, untuk kuliah, untuk menikah, untuk memiliki kehidupan yang panjang. Semua itu lenyap. Langkah ketiga, cinta dan ikatan emosional dengan ayah dan ibunya. Ini adalah serangan yang paling menyakitkan. Rina tersentak, merasakan kekosongan yang dingin di tempat hatinya dulu berada. Rasa sakit itu menyebabkan air mata menggenang. Bunian tetua di sekeliling lingkaran mulai menyanyikan melodi monoton yang menghipnotis, mendorong Rina menuju lubang hitam itu. Mereka memberi energi pada proses penghapusan jiwa Rina. Raja Sagara tampak puas. Rina sudah diambang kehancuran. Tinggal satu atau dua langkah lagi, dan jiwa Rina akan menjadi milik Raja selamanya, sempurna, tetapi tanpa keinginan untuk melawan. Pada saat itulah, Rina tahu ia harus bertindak. Rina telah menangis. Air mata mengalir deras karena kepedihan sejati kehilangan keinginan untuk mencintai dan memiliki keluarga. Itu adalah air mata pedih sejati. Di tengah langkahnya yang terhuyung, Rina merogoh pakaiannya dan menarik sepotong kain kusam seruni. Dengan gerakan yang tiba-tiba dan putus asa, Rina menggosokkan kain kusam itu ke lengannya. Eseseseseseses. Suara itu seperti desisan ular, tetapi datang dari kain itu. Rina merasakan sengatan mengerikan. Bukan sengatan yang melukai tubuhnya, tetapi sengatan energi bunian yang kuat menolak elemen tidak murni itu. Kain kusam itu bereaksi terhadap energi kuat ritual malam purnama, menciptakan disonansi yang dahsyat. Rina menjerit, suara yang nyata dan manusiawi yang memecahkan melodi bunian. Saat teriakan itu terjadi, dan air mata kepedihan Rina jatuh membasahi lingkaran batu di bawahnya, dinding pertahanan ritual itu runtuh. Energi hijau dan perak yang mengelilingi Raja Sagara tiba-tiba terdistorsi. Lantai batu hitam itu retak. Bunian tetua menjerit, bukan jeritan amarah, tetapi jeritan kesakitan,
seolah energi murni mereka terbakar oleh ketidakmurnian. Raja Sagara tersentak kaget, ekspresi tenangnya hancur. Raja Sagara melihat Rina, melihat air matanya, dan melihat kain kusam di tangannya. "Kau? Pengkhianatan?" raung Raja Sagara. Suara sang raja pecah, mengandung kepedihan yang asing. Retakan di lantai membesar. Lubang hitam kehampaan di depan Rina berkedip, menghilang. Lingkaran ritual runtuh. Rina, memanfaatkan kejutan dan kekacauan yang tercipta, berbalik dan berlari. Ia tidak lari kembali ke kamar, tetapi lari ke arah yang ia lihat tadi. Sebuah celah sempit di sudut ruang ritual yang terbuka karena goncangan energi. Itu adalah titik terlemah yang ditunjukkan Seruni, celah di mana energi ritual paling tipis. Rina berlari menuju kegelapan yang menjanjikan kebebasan. Raja Sagara, yang kini dilindungi oleh perisai bunian tetua, meraung dan berusaha melepaskan diri dari kekacauan. Rina berhasil menyelinap melalui celah sempit itu. Ia kini berada di lorong yang asing, remang-remang, dan berbau lumut. Rina telah lolos dari ruang siksa, tetapi ia tahu ini bukan akhir. Ia baru saja melakukan pengkhianatan terbesar. Raja Sagara yang marah kini akan memimpin pengejaran. Rina menyelinap melalui celah sempit itu, jatuh ke lorong yang gelap dan lembab, jauh berbeda dari koridor istana yang disepuh emas. Suara teriakan para bunian tetua dari ruang ritual masih bergema di belakangnya, suara-suara yang kini penuh kemarahan dan rasa sakit, bukan lagi keagungan yang dingin. Rina tahu ia hanya punya waktu beberapa saat. Amarah Raja Sagara akan menyapu seluruh pertimbangan. Gadis itu berlari, kakinya menginjak lantai batu yang licin. Lorong ini terasa seperti saluran pembuangan rahasia istana, tempat segala ketidakmurnian dan kegagalan dibuang. Disinilah Seruni diasingkan. "Seruni," panggil Rina, suaranya berbisik keras. "Seruni, aku lolos, aku butuh bantuanmu." Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekik. Tiba-tiba, Rina merasakan getaran di dinding, kekuatan Raja Sagara mulai pulih. Dinding di belakang Rina mulai berderak, seolah istana itu sendiri sedang bergerak untuk memblokir jalannya. Rina berlari terus. Ia teringat penjelasan Seruni tentang kawasan dinding ratapan, tempat para pengantin gagal atau pelayan yang memberontak diisolasi. Kawasan itu berada di dekat batas dimensi, tetapi sangat dijaga dan terlupakan. Saat Rina mencapai persimpangan koridor, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya menciut. Di ujung lorong, dua pengawal bunian tinggi berdiri, mata mereka bersinar seperti lampu sorot keperakan. Mereka tidak bergerak, tetapi aura energi mereka memblokir jalan Rina. Rina tidak bisa kembali, dinding di belakangnya sudah mulai menyempit. Rina melihat ke bawah. Di lantai, tergeletak pecahan batu andesit yang ia bawa dari ruang ritual. Rina teringat akan kelemahan bunian terhadap ketidakmurnian dunia fana, tetapi apa yang bisa melawan mereka sekarang? Benda-benda yang tidak murni. Kain kusam itu telah habis energinya untuk memecahkan ritual. Rina membutuhkan sesuatu yang asing. Rina menggigit bibirnya hingga berdarah. Darah itu hangat dan terasa asin. Rina meludahi pecahan batu andesit di kakinya, melumuri darah manusia yang masih murni di atas pecahan batu bunian. Darah, yang merupakan simbol kehidupan fana, adalah noda terburuk bagi mereka. Rina melempar pecahan batu berlapis darah itu ke pengawal terdekat. Batu itu tidak mengenai mereka dengan kekuatan fisik, tetapi saat ia mendarat di kaki salah satu pengawal, terjadi efek yang mengerikan. Energi bunian di sekitar pengawal itu berdesis seperti minyak di atas api. Pengawal itu menjerit, mundur, dan tubuhnya berkedut hebat. Celah tercipta. Rina lari ke celah itu, melewati pengawal yang berjuang melawan kontaminasi darahnya sendiri. Pengawal kedua, yang lebih waspada, kini berbalik dan mulai mengejar Rina, kecepatannya luar biasa. Rina tahu ia tidak bisa melarikan diri lebih jauh ke dalam istana. Ia harus merobek batas ke dunia luar. Ia tiba di sebuah halaman belakang, di mana udara lebih dingin dan berbau logam. Ini adalah dinding ratapan. Dinding itu adalah tebing batu hitam yang sangat tinggi, tidak berpendar, tidak dihias, dan tampak mati, tidak mengandung energi bunian yang bersinar. Di tengah halaman, berdiri satu bunian terakhir. Sosok itu adalah Suri. Suri tidak tersenyum.
Wajahnya dipenuhi kebencian dingin. Kau telah menyakiti kami, Rina. Raja Sagara akan mengulitimu secara eteris. Suri tidak memblokir dinding ratapan. Dia memblokir satu-satunya titik lemah, sebuah batu besar di tengah halaman yang tampak seperti altar yang diabaikan. Disinilah kami membuang harapan terakhir, kata Suri. Dan di sini pula kami akan mengakhiri perlawanan bodohmu. Suri maju, gerakan yang sebelumnya anggun kini menjadi serangan yang tajam dan cepat. Rina bukan petarung, tetapi Rina memiliki insting untuk bertahan hidup. Rina mengelak, tetapi tangan Suri, yang kini terasa seperti es, meraih lengan Rina. Suri mulai menyalurkan energi bunian yang dingin. Rina merasakan bekuan yang menyebar dari lengannya, sebuah usaha untuk mengubahnya menjadi patung. Menyerah, Rina. Jadilah ratuku yang sempurna, desis Suri. Rina berteriak. Rasa sakit fisik membuatnya sadar. Rina tahu, Suri mungkin adalah dayang yang paling simpatik, tetapi kesetiaan bunian lebih kuat dari apapun. Saat Suri menekan bekuan itu, Rina melakukan satu hal terakhir. Ia ingat instruksi Seruni, air mata kepedihan sejati. Rina tidak lagi melawan dengan kemarahan. Rina melihat wajah Suri, dan dalam mata Suri, Rina melihat bayangan kekejian, rasa sakit yang abadi, dan keputusasaan. Aku kasihan padamu, Suri, bisik Rina, dan itu adalah kebenaran yang tulus. Kau abadi, tetapi kau terpenjara. Kau adalah mayat hidup yang cantik. Aku lebih baik mati daripada sepertimu. Air mata penyesalan dan kepedihan Rina terhadap nasib Suri, air mata yang didorong oleh cinta kasih terakhirnya, menetes, jatuh di punggung tangan Suri. Efeknya jauh lebih dahsyat daripada darah. Suri menjerit kesakitan. Energi bekuan itu menghilang. Suri melepaskan Rina dan mundur, memegangi tangannya yang terbakar oleh air mata tulus Rina. Rina berlari ke altar batu yang diabaikan. Di sana, Rina menemukan sesuatu yang aneh, goresan samar, seperti simbol yang diukir dengan tergesa-gesa. Itu adalah simbol yang dikenali Rina dari buku-buku lama Desa Pijar, simbol untuk pemisahan batas. Rina berdiri di depan altar batu itu, diapit oleh dinding ratapan yang mati di belakangnya, dan Suri yang kesakitan serta pengawal yang mengejar di depannya. Gamelan di kejauhan kini tidak lagi berupa musik, melainkan hanya dentuman tanpa melodi, seperti detak jantung monster yang marah. Dentuman itu adalah Raja Sagara, yang mendekat dengan kecepatan supernatural. Rina meletakkan kedua tangan di atas altar batu. Tangannya gemetar, tetapi Rina menekan tekadnya. Ia harus merobek batas. Ia harus menciptakan disonansi yang cukup kuat untuk melarikan diri dari dunia senja abadi. Rina memejamkan mata dan mulai berkonsentrasi pada apa yang paling ia rindukan, yang paling fana dan kotor dari dunia luar. Ia tidak memikirkan cinta murni. Ia memikirkan hal-hal kasar, bau busuk, kebisingan, dan ketidaksempurnaan. Ia memikirkan lumpur di desa Pijar, bau asap kayu bakar, suara anjing yang menggonggong tanpa henti, dan kekejian garam yang bisa membakar bunian. Rina melepaskan energi ingatannya yang paling kasar. Altar batu di bawah tangannya mulai bergetar. Goresan simbol kuno mulai bersinar merah, bukan perak. Energi bunian di sekitarnya menolak keras energi fana yang dipanggil Rina. Tiba-tiba, dinding ratapan di belakangnya mulai berderak, dan suara tangisan terdengar. Itu bukan tangisan Rina. Itu adalah tangisan kesedihan yang tak terhitung, suara semua jiwa manusia yang telah terperangkap dan gagal di sini selama ribuan tahun. Seruni. Dia pasti telah menggunakan energinya yang tersisa di balik dinding untuk membantu Rina, memanggil kepedihan kolektif dari semua korban. Gamelan Raja Sagara menjadi liar. Raja Sagara muncul di halaman itu. Sosoknya tampak lebih gelap, lebih besar, dan jauh lebih mengerikan daripada saat Rina melihatnya di ruang ritual. Raja Sagara melihat Suri yang kesakitan, melihat dinding yang berderak, dan melihat Rina di altar batu. Cukup, raung Raja Sagara, suaranya mematikan semua kebisingan. Kau tidak akan merusak kerajaanku, Rina. Raja Sagara mengangkat tangan, memanggil kekuatan bulan purnama. Cahaya perak yang masif turun dari langit ungu, terkonsentrasi menjadi tombak energi yang mengarah tepat ke Rina. Rina membuka matanya. Ia tidak punya waktu.
Tepat sebelum tombak energi Raja Sagara menyentuhnya, Rina berteriak dengan segenap sisa semangatnya, sebuah teriakan fana yang didorong oleh semua kesakitan dan cinta yang ia miliki. Teriakan itu adalah yang terakhir, sebuah frekuensi tak murni yang dilepaskan ke dalam harmoni bunian. Pada saat yang sama, Rina menampar altar batu dengan semua kekuatan tubuhnya. Cerah! Bukan altar yang pecah, melainkan langit senja abadi. Simbol merah di altar itu meledak, mengirimkan gelombang kejut energi yang berbau tanah dan tembaga busuk. Gelombang kejut itu menghantam tombak perak Raja Sagara, yang langsung terdistorsi, energinya menolak energi fana. Bunian yang terpukul oleh gelombang kejut itu menjerit, jatuh ke tanah. Mereka tidak terluka secara fisik, tetapi jiwa mereka terdistorsi oleh ketidakmurnian. Raja Sagara terhuyung. Wajah sang raja yang sempurna berubah menjadi cemberut penuh kebencian. Di udara, tepat di depan Rina, sebuah lubang robek. Lubang itu bukan lubang hitam, melainkan pusaran udara yang berbau hujan, tanah basah, dan knalpot, aroma yang paling akrab dari desa pijar. Itu adalah celah ke dunia fana. Rina tidak berpikir. Rina melompat ke dalam lubang itu. Saat Rina melayang masuk, Raja Sagara pulih. Raja Sagara berlari ke tepi celah, tangannya terulur. Kau milikku, Rina. Kau akan kembali. Kau akan menjadi ratuku selamanya, raung Raja. Tangan dingin Raja Sagara berhasil meraih pergelangan kaki Rina. Rasa dingin bunian mulai menyebar. Rina menjerit saat kakinya mulai membeku. Dengan kekuatan terakhir, Rina menggunakan senjata terakhirnya, potongan kecil kain kusam seruni. Rina menggesekkan kain itu ke pergelangan kakinya sendiri, memaksanya menyentuh tangan Raja Sagara. Raja Sagara menjerit kesakitan yang memekakkan telinga. Raja itu melepaskan cengkeramannya, dan energi murni Raja Sagara menolak kontak dengan ketidakmurnian kain. Rina merasakan tubuhnya terlempar, berputar di dalam pusaran. Lubang di langit bunian menutup dengan suara keras yang memekakkan. Raja Sagara hanya bisa berdiri di sana, memandang ke langit yang telah tertutup. Rina jatuh. Ia jatuh ke tempat yang dingin, lembab, dan berbau lumut, hutan larangan. Saat Rina membuka mata, ia melihat bulan purnama di atasnya, nyata, memancarkan cahaya putih yang damai, bukan perak yang mengancam. Rina berhasil kembali. Namun, saat Rina mencoba berdiri, sang gadis menyadari sesuatu. Di pergelangan kakinya, tempat Raja Sagara menyentuhnya, kulitnya tidak hanya dingin. Kulitnya kini memancarkan sedikit kilau keperakan di bawah sinar bulan. Rina telah melarikan diri, tetapi Raja Sagara telah meninggalkan jejak, benih keabadian bunian di dalam dirinya. Pesta tarian gaib memang telah berakhir, tetapi perang melawan Raja Sagara dan racun keabadiannya baru saja dimulai.